hari Minggu ini kiranya kita bisa beribadah dengan lancar. Berkati juga Koko dan Cici yang akan mengajar saya, Tuhan, agar bisa lancar untuk mengajar Koko. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik, happy Sunday. Nah sekarang yuk kita siapin hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Dan Koko yakin bahwa selama seminggu ini adik-adik udah merasakan besarnya kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian. Kalau gitu yuk kita sama-sama nyanyikan KASIH. KASIH, 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 kasih. Yuk pakai gerakan ya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, yuk kita nyanyi lagu ini sekali lagi, pakai gerakan ya. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kita sama-sama menyebarkan kasih kepada sesama kita, sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Oke. Kalau gitu yuk kita sama-sama nyanyiin lagu Ku Mau Jadi Terang, karena Tuhan Yesus mau kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan.
Yuk adik-adik, kita sama-sama siapin hati kita, siapin penyembahan kita. Kita sama-sama untuk masuk ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya sehat. Tuhan, berkati juga Cici Kakak yang akan menceritakan firman-Nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Cici Lenda. Masih pada inget gak ya? Selamat hari Minggu ya adik-adik. Nah adik-adik yang hari ini ibadah online, gak apa-apa ya. Mungkin karena sakit atau ada keperluan, kita sama-sama di ibadah hari ini. Tapi kalau kalian sudah bisa datang ke gereja, ketemu Cici dan Koko di kelas, ayo datang ibadah onsite ya adik-adik ya, lebih seru. Nah adik-adik, minggu ini Cici mau cerita tentang persahabatan, yaitu teman baik kita. Nah, di firman Tuhan ini ada loh contoh persahabatan terbaik dalam cerita Alkitab. Nah, adik-adik ada yang udah pernah dengar atau tahu gak? Nanti Cici Lenda spill kasih tahu. Sebelumnya Cici Lenda mau tanya dulu. Nah, adik-adik kalau misalkan bermain lebih suka sendiri atau sama-sama sama teman? Cici, aku mau sendiri seru kok. Oke, boleh. Nah, tapi kalau misalkan sama teman-teman lebih seru gak adik-adik? Lebih seru dong, kita bisa lari-lari sama-sama, lompat-lompat, main kejar-kejaran. Itu lebih seru ya adik-adik ya. Nah, tapi kalau misalkan Cici Lenda mau merayakan pesta ulang tahun Cici Lenda, itu enaknya sendiri atau sama-sama sama teman-teman kita ya adik-adik ya?
sama temen dong, kan namanya pesta ulang tahun, kita tidak bisa sendirian, kita butuh teman untuk bernyanyi, untuk tiup lilin, ya kan adik-adik. Nah kayak sekolah minggu kita sekarang, kalau sendirian bisa gak? Bisa, tapi kalau sama-sama dengan mama papa kita, cici koko kita, seru ya adik-adik ya, apalagi sama teman baik kita. Nah ini Cici mau cerita seperti firman Tuhan kali ini, yaitu persahabatan Daud dan Yonatan. Bagaimana mereka saling mengasihi, saling menolong untuk mereka mengerti bagaimana cara berteman yang baik, persahabatan yang baik mereka jalankan adik-adik. Yuk kita sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan kali ini. Ini adalah Daud adik-adik, pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin bernama Goliat. Daud pada waktu itu dia diangkat bekerja pada Raja Saul sebagai pelayan, pemain musik kecapi, dan pembawa senjatanya Raja Saul. Daud selalu membawa kemenangan jika adanya pertempuran di istana Raja Saul. Dan ini adalah Raja Saul adik-adik. Karena Daud anak pemberani dan banyak sekali rakyat yang memuji dan menyukai Daud, Raja Saul iri hati adik-adik terhadap Daud yang membuat Raja Saul benci terhadap Daud. Raja Saul mempunyai anak laki-laki bernama Yonatan. Yonatan ini putra sulungnya Raja Saul, putra mahkota kerajaan. Yonatan menaruh kasih kepada Daud, berbagi cerita bersama, dan Yonatan memberikan kepada Daud jubah baju perangnya, ikat pinggang, panahnya, dan pedangnya. Yonatan mengikat perjanjian kepada Daud. Aku mengasihi Daud seperti diriku sendiri. Dan Daud sudah menganggap Yonatan saudaraku. Sejak saat itu mereka pergi bersama. Daud maju berperang menggunakan peralatan yang Yonatan berikan. Mereka pergi bersama, selalu membawa kemenangan bersama. Pada suatu hari Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani Raja Saul. Karena Raja Saul mempunyai iri hati terhadap Daud, karena Daud lebih hebat darinya, Raja Saul melemparkan tombak untuk menangkap Daud adik-adik. Daud sangat kaget. Kenapa Raja Saul bersikap seperti itu kepadanya? Daud pun lari menghindari tombak itu. Yonatan anak Raja Saul menghadap kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, kenapa ingin menangkap Daud? Daud itu anak yang baik, ayah." Yonatan pergi berlari menemui sahabatnya Daud dan meminta maaf kepada Daud atas perbuatan ayahnya Raja Saul. Daud dan Yonatan memberikan kita contoh bagaimana persahabatan mereka. Mereka saling mengasihi, dan inilah contoh persahabatan terbaik yang kita bisa contoh dalam firman Tuhan. Nah adik-adik, udah dengerin firman Tuhan ya kan? Cici Lenda mau tanya, kalian punya teman baik seperti Daud atau Yonatan gak? Di sekolah, teman di rumah, apa teman di gereja? Pasti punya dong ya. Nah, kita sama-sama belajar seperti Daud dan Yonatan, bagaimana memperlakukan teman baik kita seperti Daud dan Yonatan. Mereka saling membantu, saling mengasihi, pergi bersama-sama, pergi bermain bersama-sama, ya kayak gitu ya adik-adik. Nah, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita bagaimana cara kita mengasihi teman baik kita. Tuhan senang loh adik-adik melihat kita mengasihi teman kita seperti Tuhan Yesus menjadi sahabat baik kita. Nah, Tuhan Yesus juga mau adik-adik menjadi sahabat baik kita. Mungkin teman-teman kalian ada yang mengecewakan kalian, kayak bikin kalian sebel, bikin kalian marah. Tapi
Tuhan Yesus sebagai sahabat kita tidak pernah mengecewakan kita adik-adik. Tuhan Yesus ada untuk menolong kita, mengasihi kita seperti Daud dan Yonatan. Ya adik-adik ya, kita sama-sama mengerti ketika kita mempunyai sahabat, mempunyai teman baik, bagaimana kita menjaganya untuk mereka, teman kita bisa saling mengasihi, mendukung satu sama lain adik-adik. Sekarang waktunya kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan teman baik terhadap kita. Di sekolah, di gereja, di rumah, kita mempunyai teman yang baik dan kita sudah mengerti adik-adik bagaimana kita mengasihi teman baik kita ya. Seperti Daud dan Yonatan. Kita juga mengucap syukur Tuhan telah mengutus anak tunggalnya Yesus untuk menjadi sahabat kita yang selalu menemani kita adik-adik. Nah adik-adik, kita mengucap syukur dengan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus untuk kita berterima kasih bahwa Tuhan telah baik memberikan sahabat terbaik kepada kita. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa, berikan waktu kita untuk kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Untuk setiap firman yang dibagikan, kami diajarkan untuk kami mengerti arti persahabatan. Seperti Daud dan Yonatan, bagaimana mereka mengasihi. Kami belajar Tuhan, untuk kami bisa melakukannya seperti Daud dan Yonatan di rumah kami, di sekolah kami, di gereja kami bisa mengasihi teman kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bantu kami, Engkau yang tolong kami untuk kami bisa melakukan dan menyampaikan kasih-Mu kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktunya ayat hafalan adik-adik untuk kita lakukan dalam minggu ini. Kita hari ini adalah seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17. Kita ulangi sekali lagi ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17. Mari kita hafalkan dan lakukan ya. Happy Sunday, God bless you. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama hafalkan dan kita lakukan ayat hafalan kita minggu ini kepada teman-teman baik kita. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dan bantuan mama papa. Dan ini ya adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Salam adik-adik, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya.
Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSC Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore juga diadakan di The Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan C4 Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Live Kids berikut ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartu absennya dan tap di mesin absensi yang ada. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids pada jam 9.30 pagi. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas atau media sosial Live Kids agar tidak kehilangan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian informasi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.